Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla faj'alana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Kaifa halukum ya akhwat? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Terakhir sampai halaman berapa ya, akhwat? Halaman 8. Oh, berarti sudah selesai 38 ya? sudah ya, Ustaz? Sudah? Taib. Mufradatnya sudah dihafalkan, akhwat? Kita kan kemarin izin ya, Ustaz ya. Oh, coba ya. Kita sambil murojaah sebentar. Di al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Al-mikwatu, mikwatun artinya apa, akhwat? Ika. Naam, setrika. Ad-darrajatu, darrajatun, Sepeda. Ya. sepeda. Naam. Al-mil'aqatu, mil'aqatun artinya Sendok. 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 Al-kidru, kidrun artinya Panci. panci. Naam. Al-baqaratu, baqaratun artinya Sapi. naam. Al-fallahu, fallahun artinya Petani. naam, Petani. petani. Al-anfu, anfun artinya Hidung. hidung. Al-famu, famun Mulut. mulut. Al-udhunu, udhunun Telinga. telinga. Al-yadu, yadun Tangan. tangan. Ar-rijlu, rijlun Kaki. kaki. Asyayu, syayun artinya Teh ya, Ustaz. teh. Naam. Al-ummu, ummun. Ibu. Naam. As-sallajatu, sallajatun. Kulkas. Naam. Al-kuhwatu, kuhwatun. Kopi. Kopi. Sari'un, Apa ya? cepat. Cepat. Naam. Apa, Sari'un, Ustaz? cepat. Sariun apa, Ustaz? Cepat. Cepat. Naam. An-nafidhatu, nafidhatun, jendela. Jiddan, sekali atau banget. Ini itu pelajaran yang ke-6. Kita coba buka materinya sebentar.
Layarnya kelihatan akhwat? Kelihatan Ustaz. Ustaz. Nah, baik. Nah, kita masuk di pelajaran yang ke-6. Nah, sebenarnya sudah kita jelaskan, tapi nggak apa-apa, kita pelajari ulang. Jadi, di pelajaran yang ke-6 atau ad-darsus sadisu, nanti ada beberapa materi. Yang pertama, tentang hadhihi. Yang kedua, tentang jumlah ismiyah. Dan yang ketiga, tentang anggota tubuh yang berpasangan. Kita jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama itu tentang hadhihi. Sama seperti pada materi sebelumnya, dia merupakan isim isyarah ataupun kata tunjuk. Nah, pengertiannya bisa dilihat di papan tulis atau di layar. Hadhihi ismu isyaratin lil mufradil muannatsil qaribil aqili wa ghairil aqili. Kata hadhihi adalah isim isyarah atau kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang mufrad, yaitu tunggal, mu'annas, yaitu perempuan, yang dekat, baik untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, bedanya hadza dan hadhihi adalah kalau hadza untuk laki-laki, kalau hadhihi untuk perempuan. Kita lihat ke contohnya, al-misal yang berakal dulu. Hadhihi Khadijatu. Ini Khadijah. Nah, yang ditunjuk itu siapa di sini, akhwat? Khadijah. Khadijah. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Maka kata tunjuknya adalah hadhihi. Kalau misal kita ganti menjadi hadza Khadijatu. Betul apa salah? Salah. Salah, karena tidak sesuai. Nah, terus yang lain misalkan. Hadhihi sayyaratun. Ini mobil. Nah, mobil bahasa Arabnya sayyarah. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Naam. Berarti kata tunjuk yang digunakan adalah hadhihi. Nggak boleh diganti menjadi hadza sayyaratun. Itu salah. Yang benar adalah hadhihi sayyaratun. Bisa dipahami, akhwat? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Itu yang pertama terkait dengan hadhihi. Kemudian yang kedua terkait dengan kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Apa sih yang dimaksud dengan jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah? Nah, perlu diketahui akhwat bahwasanya kalimat itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada jumlah ismiyah dan jumlah ismiyah. Nah, yang dimaksud dengan jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, kita fokus di jumlah ismiyah saja di sini. Al-jumlatul ismiyatu atau kalimat ismiyah. Atau juga sudah jadi istilah menjadi jumlah ismiyah seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan jumlah ismiyah itu apa? Dia adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Itu yang pertama. Harus diawali dengan isim. Baik itu nama ataupun isim isyarah ataupun isim-isim yang lainnya. Yang kedua, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada atau awalan dan khobar ataupun pelengkap. Contoh, yang pertama, Muhammadun talibun. Nah, Muhammad dia kan isim.
Isim apa fi'il akhwat? Muhammad isim. Isim. Berada di awal kalimat, berarti dia menjadi mubtada. Nah, kaidahnya di situ atau i'rabnya Muhammadun thalibun. Muhammad menjadi mubtada, thalibun menjadi khobar atau khobarul mubtada. Itu. Kemudian yang berikutnya al-babu muglakun. Mana mubtadanya? Mubtadanya itu al-babu. Dia menjadi mubtadaun marfu'un. Artinya marfu' itu dhammah di situ. Muglaqun menjadi khobar mubtada. Kemudian zalika qamarun. Mubtadanya mana akhwat? Zalika. Zalika. Khobarnya Komarun. na'am qamarun. Nah, terus terakhir Fatimatu talibatun. Fatimah menjadi mubtada, talibatun menjadi khobar. Nah, kalau misalkan saya mengatakan al-babu, itu kalimat sempurna bukan akhwat? Babu. Sempurna ya, Ustaz? Coba, ketika kita tiba-tiba ada yang datang, terus tiba-tiba ngomong pintu. Nah, Ah. sebagai pendengar responnya apa? Bisa dipahami, bertanya-tanya, apa nggak jelas? Kalau Bertanya-tanya gitu. Nah, bertanya-tanya berarti itu belum menjadi kalimat sempurna. Nah, kenapa kata al-babu yang belum sempurna? Karena tadi ketika dia menjadi jumlah ismiyah, dia harus ada pelengkapnya atau khobarnya. Maka di situ ditambahkan muglakun. Pintu itu tertutup. Beda kalau tiba-tiba ada orang datang terus ngomong pintu itu tertutup. Nah, kita kan sebagai pendengar sudah paham gitu. Sampai sini bisa dipahami akhwat? Tadi mubtada itu yang gimana, Ustaz? Mubtada itu maksudnya gimana ya? Belum paham, Ustaz. Mubtada itu awalan atau Oh, isim yang ma'rifah di awal kalimat. ya. Nah, itu disebut dengan mubtada. Tuh. Contohnya di situ Muhammadun talibun. Berarti mubtadanya Muhammad. Al-babu muglaqun. Berarti mubtadanya al-babu. Yang di awal dan dia marfu, nanti dia menjadi mubtada. Nah, tapi di sini juga perlu diketahui bahwasannya jumlah ismiyah itu memiliki kaidah. Yang pertama apa? Yang pertama, mubtada harus ma'rifah dan marfu'. Tahu ma'rifah, akhwat? Ma'rifah. Isim Jelas. ma'rifah. Ya. Nah, salah satu tandanya itu adalah ada alif lamnya. Atau dia isim isyarah. Atau dia itu nama orang. Nah, yang seperti itu, dia itu masuk ke kategori isim ma'rifah. Dan marfu'. Nah, ini juga nggak boleh terpisah. Harus ma'rifah dan marfu'. Nah, marfu' itu eh, nama lainnya dhammah gitu. Makanya di sini al-babu. Nggak boleh dibaca al-babi. Kenapa? Karena al-babu itu mubtada harus marfu atau dhammah. Untuk poin pertama bisa dipahami akhwat? Insyaallah, Ustaz. Nah, dikit-dikit nggak apa-apa. Nah, kemudian poin yang kedua, khobar harus marfu' mengikuti mubtada. Yang kedua adalah khobarnya itu juga harus marfu' atau dhammah juga. Dan mengikuti mubtada dalam bilangan atau jenisnya. Contoh, Muhammadun talibun. Muhammad laki-laki atau perempuan?
Laki-laki. Laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Di situ tolibun itu. Kemudian misalkan diganti Muhammadun tolibatun. Boleh apa tidak? Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh, karena khobarnya itu harus laki-laki. Nah, Hmm. harus mengikuti mubtada. Nah, coba dilihat yang bawah. An-nafidhatu maftuhun. Kenapa di situ salah? Karena an-nafidhatu perempuan. Berarti harusnya khobarnya juga Perempuan. Berarti agar menjadi benar bagaimana? An-nafidhatu. Maftuhatun. Naam, an-nafidhatu maftuhatun. Barakallahu fik. Bisa dipahami di sini? Kemudian kaidah yang ketiga adalah khobar mufrad itu harus nakiroh. Nah, yang dimaksud mufrad di sini itu bukan mengandung unsur bilangan satu, bukan. Tapi satu kata. Contohnya di sini. Muhammadun tolibun. Nah, tolibun itu kan satu kata. Itu namanya khobar mufrad. Dia harus nakiroh atau tanwin. Nah, di situ khobarnya tanwin semua, tidak akhwat. Muhammadun talibun. Al-babu mughlaqun. Dzalika qamarun. Fatimatu talibatun. Tanwin semua tidak? Tanwin, ya, Ustaz. Iya, Na'am, tanwin. tanwin. Nah, berarti dia sudah sesuai dengan kaidahnya. Berarti kalau saya mengatakan Muhammadun at-talibu, boleh nggak? Tidak, Ustaz. Tidak boleh. Kenapa? Karena ketika khobarnya itu satu kata, dia harus tanwin gitu. Nah, bisa dipahami, Bu Ros? Insyaallah, Ustaz, dikit-dikit. Bu Widiarti, silakan. Bisa dipahami? Dikit, Ustaz. Masya Allah. Bu Sumi bagaimana ini? Belum ada suaranya. Nah, biar lebih paham kita coba ke tamrinnya. Kita ulangi tamrinnya, nggak ada masalah insya Allah. Layarnya kelihatan, Akhwat? Kelihatan, Ustaz. Pelajaran yang ke-6. Kita sudah belajar tentang jumlah ismiyah. Tadi yang dimaksud dengan jumlah ismiyah apa, Bu Ros? Kalimat yang diawali dengan isim. Nah, cukup. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Barakallahu fik. Bu Widiarti, jumlah ismiyah itu terdiri dari apa dan apa? Dari mubtada dan khobar. Nah, Bu Ros, yang dimaksud mubtada itu apa? Mubtada itu tadi awalan isim, ya, yang awalannya isim makrifah Naam. di awal kalimat, ya, Ustaz. Ya, mubtada adalah isim ma'rifah di awal kalimat. Sedangkan khobar itu apa, Bu Widiarti? Khobar Mm-mm. di akhir. Naam, di akhir atau sebagai pelengkap. Nah, agar menjadikan sempurna, maka ditambahkan khobar. Naam, sahih, barakallahu fikum. Nah, kita coba ke tamrinnya, kita ulangi, nggak ada masalah insya Allah. Iqra'il misala wa kawin jumalan ala ghirarihi. Bacalah contoh, kemudian buatlah kalimat seperti contohnya yang sesuai. Nah,
Nomor 1, Muhammadun talibun. Mubtadanya mana, akhwat? Muhammadun Muhammadun. Khobarnya? talibun. Naam talibun. Nah, tadi kaidahnya. Mubtada itu harus marfu atau dhammah. Mubtadanya kan Muhammad. Di situ marfu tidak? Marfu Ustaz. Marfu. Berarti sudah sesuai dengan kaidah. Sekarang lari ke khobar. Khobarnya di situ apa, akhwat? Marfu Naam. Kata talibun. talibun. Nah, di situ marfu tidak? Marfu. Marfu, berarti sudah sesuai dengan kaidah. Tapi belum selesai karena khobar ada beberapa kaidah. Yang kedua, khobar itu mengikuti mubtada dalam bilangan dan jenisnya. Nah, mubtadanya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki, yaitu tolibun. Nah, beda kalau kita ke samping yang aminatu tolibatun. Nah, berarti kalau misalkan ditanya, kenapa kalimat aminatu tolibatun itu khobarnya menggunakan tolibatun bukan tolibun? Jawabannya bagaimana? Karena perempuan. Ya, karena khobar itu harus mengikuti Mubtada. mubtada. Mubtadanya Aminah, perempuan, maka khobarnya juga harus perempuan. Perempuan. Ah, sudah paham apa belum nih, akhwat? Mhm. Seapa sedikit paham Ustaz. Alhamdulillah. Coba. Al-mindilu wasikhun. Mana mubtadanya, Buros? Mana khobarnya? Al-mindilu mubtada wasikhun khobar. Naam, coba direbuah ke bentuk mu'annas. Al-mindilu gimana ya Ustaz? Hmm. Berarti kalau mau dirubah ke bentuk mu'annas, yang sampingnya itu. Iya, alif lamnya dibuang Mubtadanya ya. bukan alif lamnya, tapi mubtadanya juga diganti ke mu'annas. Oh Nah, di iya, iya. sampingnya itu kan ada al-yadu. Oh, yang di sampingnya ya Ustaz ya. Naam, sahih. Ah, al-yadu tangan Wasikhun kan mudzakkar mu'annasnya. wasikhotun. Naam, wasikhotun. Barakallahu fik. Naam, Bu Widyarti. eh, Al-hisanu sari'un. Mubtadanya mana? Alhisonun. Al-hisanu Alhisonun. apa? Al-hisanun. Alhisonun. Nu apa nun? Hayo. Oh, Naam, nu. Khobarnya mana? sari, sariun. Naam, sari'un. Nah, bagaimana agar khobarnya berubah menjadi mu'annas? Berarti mubtadanya diganti mu'annas. Nah, yang di sampingnya coba. Alhisonu sariatun. Nah, al-hisanu laki-laki atau perempuan? Mu'anas. Perempuan. Al-hisanu. Alhisonu laki-laki. Nah, berarti nggak boleh syariatun. Nah, kalau membuat agar khobarnya menjadi mu'annas, berarti mubtadanya diganti menjadi ke bentuk mu'annas. Atau dicarikan kata yang lain. Nah, di sampingnya itu ada as-sayyarat. Berarti kalau as-sayyaratu sari, Sariatun. nah as-sayyaratu sari'atun. Barakallahu fik. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan, akhwat? Masih bingung Ustaz. Coba Bingung yang mana? eh, mubtada khobar. Mubtada Mm-mm. Hmm. Naam, bingungnya?
Setiap ya artinya kalau mubtada itu pasti khobarnya pun mengikuti gitu ya Ustadz ya. Benar, karena khobar itu mengikuti mubtada nanti. Kalau ini Eh, ada alif lamnya juga nggak pengaruh ya Ustadz ya, tetap khobar ya Ustadz ya. yang mana ada alif lamnya? Mubtada maksudnya, mubtada ya Ustadz. Nah, Atau libatu yang ini, atau libatu eh apa ini sambungnya Ustadz? Atau libatu mari totun. malikotun. Nah, hmm. Nah, atau libatunya tetap mubtada ya. Ini mubtadanya ya Ustadz ya. Dia tetap mubtada. Kenapa? Karena at-thalibatu maridotun itu at-thalibahnya dia isim ma'rifah di awal kalimat. Oh iya, isim Itu ma'rifah. Iya, tapi setiap mubtada itu selalu isim ma'rifah ya Ustadz ya. benar, selalu isim ma'rifah. Tapi perlu diketahui juga, isim ma'rifah bukan hanya isim yang kemasukan alif lam, bukan. Ada yang lain, contohnya isim isyarah. Oh Terus iya, nama, itu juga termasuk ke kategori ma'rifah. Itu. iya Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Kita coba cari kata yang belum diketahui artinya, coba. Nanti tentukan mubtada khobarnya. Mana? Oh, keluar sendiri. Layarnya hilang ya? Iya Ustadz, hilang. Panas banget. Nah, coba. Eh, Hadza masjidun. Mana mubtada, mana khobar? Buros. Hadza mubtada, masjidun khobar. Nah, sudah bisa? Allah Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Bu Widarti, silakan. Eh, Dzalika najmun. Mana mubtada, mana khobar? Zalika mubtada, najmun khobar. Mumtaz, na'am. Buros, coba lagi. Al-waladu jalisun. Mana mubtada, mana khobar? Al-waladu mubtada, jalisun khobar. Na'am, barakallah. Bu Widarti, silakan. Wal mudarrisu waqifun. Mubtadanya mana? Khobarnya mana? Wal mudarrisu mubtada, waqifun Mm-mm. khobar. Mumtaz, sahih, barakallahu fiik. Bisa dipahami akhwat? Insyaallah Ustadz. Kayaknya nggak susah sih, insya Allah. Iya. Cuma memang butuh banyak latihan biar terbiasa. Sebenarnya kuncinya karena belum terbiasa saja sih. Kita cari yang mu'annas. Nah, di sini nih. Atau yang masih mudzakkar. As-sukkaru hulwun. Mana mubtada, mana khobar, Buros? As-sukkaru Hmm? mubtada, hulun khobar. Mumtaz. Bu Widarti. At-tufahu ladhidun. Mana mubtada, mana khobar? At-tufahu mubtada, lazizun khobar. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, bisa dipahami akhwat? Insyaallah Ustadz. Allah. Alhamdulillah. Nggak ada yang mau ditanyakan? Sudah Ustadz. Alhamdulillah.
Nah, kita coba masuk ke pelajaran yang ke-7. Silakan akhwat perhatikan, dengarkan dengan seksama. Ad-darsus sabi'u. Pelajaran yang ke-7. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi Aminatu. Ini Aminah. Waman tilka? Dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Itu Fatimah. Hadhihi tabibatun. Ini dokter perempuan. Watilka mumarridatun. Dan itu perawat. Hadhihi minal Hindi. Ini dari India. Watilka minal Yabani. Dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun. Ini tinggi. Watilka qasiratun. Dan itu pendek. Man hadha? Siapa ini? Hadha Hamidun. Ini Hamid. Waman dzalika? Dan siapa itu? Dzalika Aliyun. Itu Ali. Atilka dajajatun. Apakah itu ayam betina? La. Tilka battatun. Bukan, itu bebek. Ma tilka? Apa itu? Tilka baydatun. Itu telur. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Ini mobil guru. Watilka sayyaratul mudiri. Dan itu mobil kepala sekolah. As-sa'atu Abbasin hadhihi. Apakah jam tangan Abbas ini? La. Hadhihi sa'atu Hamidin. Bukan, ini jam tangan Hamid. Tilka sa'atu Abbasin. Itu jam tangan Abbas. Dzalika dikun. Itu ayam jantan. Watilka dajajatun. Dan itu ayam betina. Na'am, barakallahu fikunna. Ada arti yang tertinggal, akhwat? Na'am. Sudah, Ustaz. Sudah? Dibaca dan terjemahkan dari Bu Ros, silakan. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'u. Pelajaran yang ke-7. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi Aminatun. Ini Aminah. Aminatun. Apa Aminatu? Aminatu, Ustaz. Kenapa nggak boleh Aminatun? Karena perempuan ya. Naam sahih, karena perempuan. Nah, lanjutkan. Wa man tilka? Dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Itu Fatimah. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini seorang dokter dan itu perawat. Hadhihi Itu apa? Watilka mumarridotun artinya? Perawat ya? Naam sahih, dan itu perawat sahih. Itu perawat. Istamiri, lanjutkan. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Ini dari India dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini tinggi dan itu pendek. Man hadza?
Siapa ini? Hadza Hamidun. Ini Hamid. Waman dzalika, dan siapa itu? Dzalika Aliyun. Itu Ali. Atilka dajajatun. Apakah itu ayam betina? La. Tilka baktotun. Bukan, itu bebek. Ma tilka, apa itu? Tilka baydotun. Itu telur. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini mobil guru, ini mobil guru, dan itu mobil kepala sekolah. Asa'atu Abbasin hadhihi. Apakah ini jam tangan Abbas? La. Hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Bukan. Ini jam tangan Hamid. Itu jam tangan Abbas. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Wa tilka dajajatun. Itu ayam jantan dan itu ayam betina. Na'am, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan Bu Widiarti dibaca dan terjemahkan. Ad-Darisus Sabi'u. Pelajaran ke-7. Man hadza, apa ini? Hadza, siapa ini? Na'am, man artinya siapa? Hadza Aminatu. Ini Aminah. Wa min tilka, dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Itu Fatimah. Hadhihi tobibatu wa tilka Tobibatun. hadhihi tobibatun wa tilka mumarridotu. Ini Mumarridotun, tanwin. mumarridotun. Ini dokter dan itu perawat. Hadhihi min Hindi wa tilka minal Yabani. Ini dari India dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatu wa tilka qasirotun. Ini tinggi dan itu pendek. Man hadza, siapa ini? Hadza Hamidun. Ini Hamid. Wa man zalika, dan siapa itu? Zalika Aliyun. Itu Ali. Atilka dajajatun. Apakah itu ayam betina? La. Tilka batotun. Bukan. Itu bebek. Ma tilka, apa itu? Tilka baidotun. Itu telur. Hadhihi sayyaratu mudarrisi. Ini mobil guru. Watilka sayyaratu mudir. Dan itu mobil kepala sekolah. As-sa'atu Abbasin hadhihi. Apakah jam tangan
Apakah ini jam tangan Abbas? La, hadhihi sa'atu Hamidin. Bukan, ini jam tangan Hamid. Tilka sa'atu Abbasin. Ini jam tangan Abbas. Zalika dikun watilka dajajatun. Itu ayam jantan dan itu ayam betina. Na'am, sahih. Barakallahu fiik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, akhwat? Insya Allah nanti materinya kita kirimkan di grup untuk pelajaran yang ke-6. Nah, ada yang mau ditanyakan? Udah, Ustaz. Nah, kalau nggak ada yang tanyakan, berarti kita cukupkan. Insya Allah besok kita bertemu lagi, melanjutkan tamrinnya, tamrin 1, 2, dan 3 sampai selesai. Tayyib, kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat majelis kita ini sebagai majelis yang diberkahi dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum wa barakallahu fikum.